Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Ikrimah, NIM 221011320053 dari jurusan Administrasi Publik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kapita Selekta Sistem Sosial Indonesia pada mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia. Dosen pengampu Ibu Tri Silvana Aziwari, SOS MAP. Yang pertama ada konteks struktural demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus tidak menuntut agar seseorang menerima kekuatan orang lain atas hidupnya. Walaupun hal ini juga bukan berarti bahwa tiap orang tidak membutuhkan orang lain. Dalam persoalan efisiensi, hal seperti ini sangat lamban. Tetapi dalam segi kebebasan dan itikat baik, hal tersebut akan mendapat poin yang sangat tinggi. Demokrasi konsensus tidak memaksa orang untuk mengikuti pemimpin atau standarisasi nilai, melainkan membiarkan orang lain untuk memiliki tujuannya dan cara pencapaiannya itu sendiri. Yang kedua ada demokrasi konsensus dalam sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus dalam sistem manajemen konflik adalah cara mengelola konflik dengan mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik akan berbicara perihal bagaimana konflik ditangani secara konstruktif, membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta merancang sistem kooperatif yang praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Dalam prakteknya, demokrasi konsensus dapat membantu mereka mengembangkan kebiasaan untuk berkompromi, bekerja sama, dan membangun konsensus. Yang ketiga ada elemen-elemen demokrasi konsensus. Terdapat 5 elemen. Yang pertama ada bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan. Yang kedua ada hubungan multipartai yang dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Yang ketiga ada koalisi besar dan berbagi kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif. Yang keempat ada pembagian kekuasaan eksekutif berdasar koalisi besar. Dan yang terakhir adanya representasi kelompok-kelompok dalam pengambilan keputusan. Di pembahasan terakhir ada demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konteks. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berakar dalam falsafah Pancasila yang mendasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konsep ini menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan, di mana setiap pihak berusaha mencapai titik kesepakatan melalui musyawarah dan tidak hanya berorientasi pada pemungutan suara mayoritas. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila menekankan penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan kesepakatan dan menghormati keberagaman pandangan serta kepentingan masyarakat. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.